Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini aku akan membuat database di MySQL. Nah, pertama-tama kalian buka terminal terlebih dahulu. Nah, lalu kalau udah buka, di sini kalian tuliskan cd kasih titik-titik. Nah, lalu kalian enter. Nah, setelah itu kalian tulis lagi cd Shampipi. Aku di sini di dataku nama Shampipinya aku tambahkan new. Jadi sesuaikan dengan nama Shampipi yang ada di folder kalian. Lalu selanjutnya MySQL. Lalu selanjutnya bin. Nah, setelah itu jika udah muncul itu berarti udah masuk. Selanjutnya kita menampilkan, oh ini belum, jadi kita ke MySQL terlebih dahulu, yaitu tuliskan MySQL, lalu Yurat. Nah, lalu kita enter. Nah, jika udah welcome gini, itu berarti udah masuk ke dalam MySQL. Lalu selanjutnya kita akan melihat data yang udah pernah kita buat, yaitu kita menambahkan show database. Nah, kita enter. Nah, ini adalah data-data yang udah pernah kita buat. Selanjutnya, aku akan membuat database baru. Nah, untuk itu kita buat create lalu database. Nah, selanjutnya ini tuh nama database yang ingin kalian buat. Di sini aku akan memberi nama tabel buku. Skor buku. Nah, jika udah oke berarti udah jadi. Nah, selanjutnya di dalam sini akan aku tambahkan itunya, tabelnya. Nah, di sini pertama-tama aku harus masuk ke dalam database tabel buku terlebih dahulu, yaitu menggunakan use. Nama yang kita buat tadi yaitu tabel underscore buku. Nah, jika yang non ini udah menjadi nama tabel buku, berarti itu udah masuk ke dalam database yang kita buat tadi, yaitu tabel buku. Lalu selanjutnya aku akan membuat tabel baru. Nah, caranya yaitu create tabel. Di sini aku akan memberi nama penulis. Lalu kita kasih kurung buka. Lalu kita enter. Nah, di sini kita akan menambahkan ID penulis. Nah, di sini aku akan menggunakan ini primary i. Nah, jika sudah, lalu aku akan menambahkan nama. Untuk nama aku akan memakai varchar.
10. Lalu aku akan menambahkan asal per 20 juga. Lalu eh, aku akan menambahkan jenis kelamin. Di sini aku akan menambahkan enum karena jenis kelamin termasuk pilihan, jadi aku memakai enum. Selanjutnya satu lagi aku akan menambahkan genre. Benar, 20. Nah, jika sudah di sini kita enter langsung, tidak usah pakai koma, tapi di bawahnya kita tambahkan kurung penutup dan titik koma. Nah, jika udah muncul query oke, berarti tabel yang kita buat sudah berhasil. Lalu di dalamnya tabel itu akan kita tambahkan berbagai macam seperti ID-nya, nama asalnya, yaitu kita menambahkan insert, lalu into. Nah, setelah itu nama tabel yang kita buat tadi, penulis, lalu di sini aku tambahkan ID penulis. Setelah itu nama asal, lalu jenis kelamin, habis setelah itu genre. Nah, kita tutup kurung, lalu kita tambahkan values. Nah, setelah itu kita enter. Di sini kita tambahkan ID-nya. Di sini aku mau 101. Lalu namanya Sana. Lalu asalnya Bogor. Lalu jenis kelaminnya perempuan. Lalu genrenya romance. Nah, lalu kita kasih kurung tutup, koma. Nah, jika udah kita enter. Lalu kita ganti aja untuk ininya jadi 2. Lalu namanya jadi Raditya. Lalu asalnya dari Jakarta. Lalu ininya laki-laki. Lalu genrenya komedi. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi untuk yang ketiga, untuk namanya
jadi Poppy, lalu asalnya juga kita ganti jadi Tangerang, lalu ininya perempuan, lalu ini fantasi, lalu kita tambahkan lagi untuk namanya kita ganti menjadi Terelie. Terelie, lalu setelahnya Depok. Depok, lalu ininya jadi laki-laki. Lalu kita tambahkan satu lagi. Nah, untuk namanya kita ganti jadi Nadia. Asalnya jadi Bekasi. Lalu ininya perempuan. Lalu genrenya romance. Nah, untuk yang bagian terakhir ini tidak menggunakan koma lagi, tapi dia menggunakan titik koma. Nah, lalu kita enter. Nah, jika udah oke berarti udah benar. Kita akan coba lihat dulu, yaitu dengan select bintang penulis. Nah, lalu kita enter. Nah, ini tabel yang udah kita buat. Jadi dia udah jadi ada ID penulis. Ini ada ID-nya, lalu nama, asal, jenis kelaminnya, lalu genrenya. Jadi ini tabel pertama yang kita buat sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat tabel lagi, tapi tabel ini harus tabel ini mencakup ID penulis. Jadi dia harus berelasi. Jadi untuk itu kita buat tabel baru lagi, yaitu grid. Lalu tabel. Nah, di sini aku akan memberi nama data buku. Lalu kita enter. Nah, di sini aku akan menambahkan KD buku. Di sini aku akan memakai varchar. Lalu aku menggunakan primary key. Lalu enter, lalu aku tambahkan ID penulis. Hit 10
lalu aku tambahkan harga, lalu aku tambahkan stok ke, lalu aku tambahkan rating ini juga. Lalu di sini kan untuk ID penulis sudah ada di bagian tabel penulis. Nah, untuk dia bisa berelasi di tabel data buku, jadi di sini kita menambahkan forage 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 key. Jadi di sini kita tambahkan forage key. Nah, lalu di sini kita tambahkan yang mau kita tambahkan yaitu ID penulis. Nah, lalu setelah itu kita tambahkan reference. Lalu di sini kita tambahkan tabel yang ada ID penulisnya yaitu tabel penulis. Lalu kita tambahkan ID penulis. Nah, setelah itu kita enter. Benar. Ya, kita enter lalu kita tambahkan kurung penutup dan titik koma. Nah, jika udah oke berarti udah benar. Lalu kita tambahkan insert lagi. Insert untuk data buku. Lalu kita tambahkan di sini KD buku. Setelah itu kita tambahkan ID penulis. Lalu kita tambahkan harga, stok, lalu rating, lalu kita tambahkan values. Nah, di sini kita tambahkan A1, lalu ID penulis yang udah kita buat tadi yaitu 101, lalu harganya di sini aku akan tambahkan 80.000. Lalu setelah itu stoknya di sini aku tambahkan 20 dan untuk ratingnya aku tambahkan 10. Nah, bentar, kasih koma lalu lagi sama, tapi ininya aku ganti jadi B2, ini juga jadi 2, harganya aku ganti 90, untuk stoknya juga aku ganti menjadi 15. Nah, lalu aku tambahkan lagi
C, Dika, lalu ini aku ganti harganya juga 5, ini juga aku ganti jadi 10. Nah, lalu aku tambahkan lagi di sini 4, lalu 4 untuk harganya aku ganti 10, ininya menjadi 15. Nah, satu lagi aku ganti menjadi 5. Nah, ini menjadi nah, harganya aku ganti menjadi 85, lalu ini juga aku ganti menjadi 25. Nah, untuk yang ini seperti biasa kita ganti menjadi titik koma, kita enter. Nah, lalu coba kita buka dengan select bintang, form, data buku, kita sisi koma, lalu coba kita enter. Nah, dia udah muncul uh, ininya, uh, isinya. Lalu kita coba lihat di PHP My Admin. Kita coba lihat dia udah berelasi apa belum. Yaitu kita buka SIM, lalu kita masuk ke admin. Nah, ini masuk ke tabel buku yang udah kita buat tadi. Lalu kita coba ke designer. Nah, di sini kita coba gini. Nah, ini dia sudah muncul sendiri tali ini. Jadi itu artinya dia sudah berelasi. Nah, berelasi itu adalah di mana kita tidak usah menulis ulang lagi yang ada di dalam tabel ini. Jadi kita hanya menuliskan ID-nya saja. Jadi nanti udah bisa langsung masuk ke dalam tabel ini. Contohnya gini, kita ke data buku. Nah, lalu untuk ini, nah kita klik yang ID penulis 101 sudah muncul nama sana. Lalu kita klik yang 103 udah muncul yang nama Poppy. Nah, itu fungsinya dari eh, tadi itu. Jadi kita tidak perlu menulis ulang kayak nama, lalu asal, terus genrenya itu udah nggak perlu. Jadi kita hanya menuliskan ID-nya saja, tapi udah tahu ini siapa gitu. Jadi itu adalah fungsinya. Nah, kita di sini akan membuat satu tabel lagi yang harus kita relasikan, yaitu aku di sini akan membuat tabel baru lagi, create table. Di sini namanya sob. Nah, kita enter. Lalu kita tambahkan KD logo. Lalu init pakai 20. Nah, terus kita tambahkan primary key juga. Lalu setelah itu kita enter. Lalu ID penulis juga kita tambahkan di sini. Nulis
pakai init 20, lalu kita tambahkan jumlah pesanan. Di sini aku pakai init juga 20. Nah, jika udah lalu aku menambahkan nama toko, lalu aku memakai varchar eh varchar 20 juga, aku tambahkan 20 juga, lalu aku tambahkan biaya layanan. Biaya layanan aku pakai ini juga. Lalu nah, tadi kan di sini kita juga menuliskan ID penulis. Jadi sama kayak yang tabel data buku. Di tabel shop ini aku juga akan menambahkan foreign key. Tambahkan foreign key. Lalu kita masukkan ID penulis. Lalu reference penulis, kita masukkan ID penulis. Nah, setelah itu kita bentar-bentar nulis parents. Nah, kita tambahkan kurung tutup dan titik koma. Lalu bentar, ada yang salah di line 7. Bentar. Create table stop. Bentar. Nah, jadi tadi itu ada yang typo di reference. Nah, itu aku kurang S. Jadi dia error. Nah, jadi kalau kalian membuat codingan di terminal itu tidak boleh ada typo satu huruf pun. Kalau typo jadinya akan seperti ini. Nah, akan error. Jadi kalian harus hati-hati. Nah, lanjut. Kita setelah membuat tabel, selanjutnya kita akan membuat isinya. Kita akan menambahkan insert, lalu into, lalu shop. Nah, lalu kita tambahkan KD buku, lalu KD bukan buku ya, KD toko. Nah, tidak boleh itu typo. Kita tidak boleh typo, nanti akan terjadi error. Lalu ID penulis, lalu jumlah pesanan, lalu nama toko, biaya layanan, biaya layanan. Nah, jika udah kita tutup, kita teliti dulu. Search into shop KD toko ini jumlah.
lalu values, lalu kita enter. Nah, sini kita tambahkan 11, lalu 01, lalu 20. Lalu di sini kita tambahkan nama tokonya. Aku mau Gramedia. Lalu di sini 1003. Lalu kita tutup, kita kasih koma. Kita lihat sudah nggak ada yang salah. Lalu lagi kita tinggal ganti 22, lalu ininya aku ganti 10, namanya aku ganti jadi Shopee, lalu ini nilainya 1000 juga, lalu kita enter. Sini kita ganti 3, 103, lalu ininya kita ganti menjadi 25, lalu untuk ininya kita ganti Lazada, biaya lainnya kita samain 1000, lalu kita satu lagi kita ganti 444, ini menjadi 104. Untuk ininya menjadi samain aja 25, lalu untuk namanya kita ganti menjadi Tokopedia, lalu biaya layanannya 1000 juga. Lalu kita buat satu lagi di sini 555, lalu ininya 105, lalu ininya aku ganti 10, nama ininya kita ganti menjadi Bukalapak, lalu ininya 2500. Nah, untuk yang terakhir kita ganti bukan koma tapi menjadi titik koma, lalu kita enter. Nah, jika udah oke, lalu kita tambahkan select, terus bintang from shop, lalu kita di koma, kita enter. Nah, ini udah jadi, udah terisi ini semuanya. Lalu kita mencoba ke sini, ke HTML admin lagi, lalu kita refresh. Nah, udah ada shop. Kita buka, kita coba lihat ininya. Nah, di ID penulisnya udah ada, jadi kita klik udah muncul namanya. Ini udah muncul. Nah, jadi fungsinya sama kayak yang di data buku tadi. Kita menambahkan foreign key untuk memanggil ID penulis tanpa menulis isinya ulang. Jadi ini sudah terpanggil. Kita coba ke sini. Kita lihat di designer. Nah, ini sudah ada ini talinya. Jadi ini itu sudah ter hmm, ter bentar. Ini itu sudah
eee, terrelasi. Nah, iya. Jika udah ada, talinya ini tuh berarti sudah terrelasi antara tabel satu ke tabel lainnya. Jadi tabel penulis ini berelasi ke tabel data buku dan tabel shop. Jadi kalau kita membuka tabel data buku atau tabel data shop, kita sudah, bisa melihat ini tuh punyanya siapa gitu, dari ini tadi. Nah, contohnya ya itu tadi, kita melihat, berarti buku A1 yang harganya 80.000 itu punyanya si Sana. Nah, ini untuk yang ketiga dengan harga 75 itu punyanya si Poppy, gitu. Di Shop juga gitu. Hmm, untuk yang 102 ini punyanya si Raditya itu adanya di Shopee gitu. Nah, untuk KD tokonya tuh berapa. Jadi kita tidak perlu menulis ulang untuk namanya, tapi kita sudah tahu itu punyanya siapa. Jadi itu tadi fungsi dari eh, Forex Key. Nah, itu tadi penjelasan dari aku dari membuat tabel sampai tabelnya berelasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.